Salam damai dan bahagia. Selamat datang sahabat jiwa dalam perenungan panjang hari ini. Kita akan membahas satu pertanyaan mendalam yang telah menggema dalam ruang-ruang hati manusia sepanjang sejarah. Apakah Tuhan perlu dibela? Sebuah pertanyaan yang terdengar sederhana, tetapi mengguncang akar keyakinan, menggugah akal sehat, dan menggetarkan relung-relung terdalam jiwa spiritual manusia. Mari kita mundur ke sejarah panjang peradaban manusia. Hampir semua agama besar memiliki momen ketika para pengikutnya merasa perlu membela Tuhan atau keyakinannya, baik lewat argumen, lewat perang suci, maupun lewat kekuasaan politik. Dalam sejarah Islam, perang Badar misalnya dianggap sebagai pembelaan iman. Dalam kekristenan, perang salib menandai klaim pembelaan terhadap tanah suci. Bahkan dalam tradisi Hindu dan Buddha pun terjadi konflik yang membawa nama suci sebagai legitimasi. Namun apakah Tuhan yang Maha Kuasa yang tak terbatas benar-benar membutuhkan pembelaan dari manusia yang terbatas? Atau justru kita sedang membela sesuatu yang lain, yaitu identitas kita, rasa aman kita, atau kekuasaan duniawi yang melekat pada agama. Mari kita lihat dari sisi neuroscience. Ketika seseorang merasa identitas spiritualnya atau keagamanya diserang, sistem limbik, terutama amigdala, merespon layaknya ancaman fisik. Reaksi ini bersifat purba, fight or flight, lari atau menyerang. Jadi saat ada hinaan terhadap simbol agama, otak kita menerjemahkannya seperti ancaman terhadap keberadaan kita. Kita melawan dan membela. Namun hal ini menunjukkan bahwa reaksi kita lebih bersifat biologis dan psikologis. Bukan karena Tuhan meminta dibela. Ini respon sistem saraf terhadap rasa takut, rasa terancam, dan kehilangan identitas. Jadi sebenarnya yang dibela adalah aku yang melekat pada agama, bukan Tuhan itu sendiri. Mungkin membela Tuhan itu bukanlah tentang melawan siapa yang menghina namanya, tetapi memperjuangkan nilai-nilainya. Kasih sayang, keadilan, kebenaran, kesabaran, dan kearifan. Membela Tuhan bukanlah membakar tempat ibadah lain, tetapi memadamkan api kebencian di dalam hati seharusnya. Tuhan tidak butuh pembela. Umat manusialah yang butuh Tuhan sebagai cahaya dalam kegelapan batinnya. Maka tugas kita bukan menjaga nama Tuhan tetap mulia, tetapi menjaga perilaku kita itu tetap mencerminkan sifat-sifatnya. Dari perspektif evolusi kesadaran, agama bukan sekadar sistem kepercayaan, melainkan jalan untuk berkembang secara psikologis dan spiritual. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, agama harus bertransformasi diri dari simbol dan ritual menuju kesadaran dan makna. Di era artificial intelligence dan sains, kita butuh pendekatan spiritual yang lebih dewasa, yang tidak reaktif. Agama tidak boleh menjadi instrumen atau alat untuk ketakutan atau identitas yang sempit, tapi jembatan menuju keutuhan, kasih universal, dan kecerdasan batin. Jika Tuhan adalah kasih, jadilah kasih itu. Jika Tuhan adalah cahaya, pancarkanlah cahaya itu. Jika Tuhan adalah pengampun, maka ampunilah. Di sanalah letak pembelaan sejati. Mungkin dunia tidak berubah hanya karena argumen keagamaan seperti ini. Tapi dunia bisa sembuh ketika kita berhenti membela Tuhan dengan amarah dan mulai mencintai manusia dengan cinta Tuhan. Tapi banyak orang salah paham bahwa spiritualitas berarti menjauh dari dunia dan menerima semuanya dengan pasrah. Padahal dalam ajaran para nabi, para wali, dan tokoh-tokoh besar spiritualis seperti Buddha, Gandhi, Isa Al-Masih, dan Nabi Muhammad, justru kita melihat bahwa kesadaran spiritual mendorong keberanian menghadapi ketidakadilan, tetapi dengan cara yang tidak memupuk kebencian. Contohnya,
Nabi Musa itu menghadapi Fir'aun bukan dengan dendam, tapi dengan misi membebaskan. Gandhi melawan kolonialisme Inggris dengan non-kekerasan, tapi sangat teguh. Dalam neuroscience dan psikologi transpersonal, kekerasan, baik fisik maupun verbal, memicu sistem limbik atau emosi reaktif, bukan kesadaran tinggi yang ada di prefrontal cortex. Jika kita melawan kekerasan dengan kekerasan, kita mewarisi luka itu bukan menyembuhkannya, tapi menolak untuk diam terhadap kezaliman adalah bentuk cinta yang aktif. Dalam Al-Quran tersebut, dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Berlakulah adil, itu lebih dekat kepada takwa. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 8. Salah satu contoh adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan bukanlah takdir Tuhan yang harus diterima begitu saja, tapi akibat dari struktur sosial yang timpang. Dan ini adalah bentuk kekerasan yang tidak berdarah, tapi bisa mematikan. Spiritualitas sejati itu melihat ketidakadilan bukan hanya sebagai masalah moral, tapi sebagai panggilan untuk bertransformasi secara pribadi dan sosial. Ada jalan 3 tingkat spiritualitas sosial. Pertama, kesadaran pribadi. Bagaimana mengelola ego, keserakahan, dan kemarahan agar tidak menambah keburukan. Menumbuhkan empati terhadap penderitaan masyarakat. Yang kedua, aksi kritis non-violence. Menghadapi penguasa yang zalim, struktur yang korup, dengan suara yang jernih dan teguh. Membela kebenaran bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian moral. Contoh yang modern adalah misalnya menjadi whistleblower, atau menjadi jurnalisme independen, atau mengembangkan pendidikan yang membebaskan. Yang ketiga adalah transformasi kolektif, membangun komunitas spiritual yang tidak eksklusif, tapi aktif dalam ekonomi misalnya, pendidikan dan pemberdayaan rakyat, seperti membangun koperasi, sekolah, klinik, dan advokasi sosial. Kunci dari spiritualitas sejati adalah aku menolak membenci, tapi juga menolak untuk diam terhadap kezaliman. Jalan tengah inilah yang sulit, tapi penuh dengan kekuatan. Bukan pasif, bukan reaktif, tapi respon spiritual yang sadar dan kuat. Di era korupsi, oligarki, dan kemiskinan sistemik, kita butuh pejuang spiritual, bukan pelarian spiritual, tapi orang-orang yang bisa mengubah luka menjadi kekuatan, mengubah zikir menjadi gerakan, dan mengubah kesedihan kolektif menjadi kesadaran baru.